Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyuridu, dan jika menghendaki mereka Bani Quraidah ayakhda'uka, bahwa menipu mereka pada engkau Muhammad, fa inna hasbaka, maka sesungguhnya mencukupi pada engkau Allahu, Allah. Wa Allah alladzi zat ayyadaka, menguatkan Allah pada engkau binasrihi, dengan pertolongan Allah. Wa bil mu'minin, dan dengan orang-orang iman. Jika orang-orang Bani Quraidah berkehendak menipu engkau, membohongi kamu, yaitu mereka merusak janjinya, janji damai, janji membantu menolong Nabi, ternyata mereka itu khianat, maka sesungguhnya Allah yang mencukupi kamu atas pertolongannya Allah. Yang mencukupi pertolongan itu adalah Allah. Allah adalah zat yang menguatkan kamu dengan pertolongan Allah. Dan juga dengan kekuatannya orang-orang iman. Jadi kamu jangan jangan khawatir, jangan putus asa, jangan takut. Wa allafa, dan mengumpulkan Allah baina qulubihim, antara hati mereka orang iman. Allah melunakkan atau mengumpulkan hatinya di antara hatinya orang iman, sehingga hatinya orang iman itu menjadi sehingga orang iman itu bisa rukun, bisa bersatu. Lau anfaqata, jika menafkahkan engkau Muhammad, ma apa-apa fil ardi, di bumi, jami'an, semuanya, ma allafta, maka tidak mengumpulkan engkau Muhammad baina qulubihim, antara hati mereka. Walakinnallaha, akan tapi Allah, allafa, mengumpulkan Allah bainahum, antara mereka. Innahu, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, lagi menghukumi. Dan Allah mengumpulkan di antara hatinya orang-orang iman, sehingga orang iman itu bisa bersatu. Orang iman bisa rukun, bisa kompak, bisa kerjasama yang baik. Walaupun beda suku, walaupun beda strata sosialnya, karena Allah sudah mengumpulkan di antara hatinya orang iman, sehingga orang iman itu bisa rukun. Ini sebagaimana dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 103. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengumpulkan antara hati kalian, sebab nikmat Allah kalian menjadi saudara, bisa rukun. Andaikan engkau Muhammad menafkahkan semua harta yang ada di muka bumi ini untuk merukunkan, menyatukan hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan di antara hati mereka. Akan tapi Allah yang mengumpulkan di antara mereka.
Allah yang membuat rukun, yang membuat kompak, yang membuat bersatu adalah Allah. Maka ya kita sebagai orang iman ya, supaya selalu berdoa kepada Allah agar hati kita itu selalu rukun. Antara lain doa yang sudah dicontohkan atau yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, kumpulkan, satukan, lunakkan di antara hati kami. Allahumma alif baina qulubina, seterusnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Menghukumi. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuka, yang mencukupi padamu adalah Allahu Allah. Waman, dan orang, dan yang mencukupi padamu adalah man, orang, ittaba'aka, yang mengikuti dia padamu, minal mu'minin, dari orang-orang iman. Wahai Muhammad, ini Allah memanggil secara langsung kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, yang mencukupi pertolongan kepada kamu adalah Allah. Dan yang mencukupi kepada kamu atas pertolongan adalah orang-orang iman yang menjadi pengikutmu. Wawnya itu atof, wa hasbuka manittaba'aka minal mu'minin. Jadi kalau Allah dan orang iman itu yang mencukupi pertolongan kepada kamu. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, harwid, mengajaklah engkau Muhammad al-mu'minin, pada orang-orang iman, alal qital, atas perang. Iyakun, jika ada minkum dari kamu sekalian, ishruna, 20 orang, sabiruna, orang-orang yang sabar, yaulibu, maka mengalahkan mereka 20 orang, mi'atain, pada 200 orang. Wa iyakun, dan jika ada minkum dari kamu sekalian, mi'atun, 100 orang, yaulibu, maka mengalahkan mereka 100, alfan, pada 1000, minalladina, dari orang-orang, kafaru, yang kufur mereka, bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka, iku kaumun, kaum, la yafqahun, yang tidak faham mereka. Wahai Nabi Muhammad, ajaklah orang-orang iman untuk berperang, memerangi orang-orang kufur. Memang saat itu Nabi diperintah oleh Allah untuk mengajak orang iman memerangi orang kufur. Jika jumlah kalian itu 20 yang sabar, maka akan mengalahkan orang kafir 200 orang. Dan jika kalian jumlahnya 100 orang yang sabar, maka 100 orang itu bisa mengalahkan orang-orang kafir, 1000 dari orang kafir. Mereka diperangi itu karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak faham agama, yang nggak ngerti dengan agama. Ayat 65 mansukh, nasenya ayat 66. Rujukannya silakan dilihat. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, lamma nazalat iyakum minkum isyuna sabiruna yaglibu mi'atain,
Wa iyakun, dan jika ada minkum dari kamu sekalian mi'atun 100 orang, jika jumlah kalian itu 100 orang, fakutiba maka diwajibkan alihim kepada mereka alla yafirra bahwa tidak lari wahidun seorang min asyratin dari 10 orang. Ketika jumlah kalian itu 100, maka diwajibkan bahwa satu orang tidak boleh lari dari 10 orang. Berarti satu orang iman harus menghadapi 10 orang kafir di medan perang. Faqala berkata Sufyan ghaira marotin, lain kali, lafadznya alla yafirra bahwa tidak lari isyuna 20 orang iman min mi'atain dari 200 orang kafir. Sumanazalat, kemudian turun apa ayat? Al-ana, adapun sekarang khafafallahu ankum. Al-ayah. Fakataba maka mewajibkan Allah ala yafirra bahwa tidak lari mi'atun 100 orang iman min mi'atain dari 200 orang kafir. Nasihnya yaitu ayat 66 bahwa 100 orang iman tidak boleh lari dari 200 orang kafir. Yang asalnya itu 1 dibanding 10, kemudian dimaksud nasihnya ayat 66, 1 dibanding 2. 1 orang iman menghadapi 2 orang kafir. Al-ana, sekarang, khaffafa meringankan sapa Allah angkum dari kamu sekalian. Wa alima dan mengetahui Allah anna fikum sesungguhnya di kalangan kalian do'fa lemah. Sekarang Allah mengetahui dari kalian. Allah mengetahui kekuatan kalian. Dan juga Allah mengetahui di kalangan kalian itu ada yang lemah. Sehingga ketika diwajibkan satu menghadapi 10 orang kafir, nggak akan mampu. Nah, kemudian Allah meringankan. Fa'iyakun, jika ada minkum dari kamu sekalian mi'atun 100 orang, sobiratun yang sabar dalam menghadapi musuh, tidak mundur dari barisan perang, yaglibu maka mengalahkan mereka 100 orang mi'atain pada 200 orang kafir. Jika jumlah kalian 100 orang yang sabar dalam menghadapi orang kafir, tidak lari dari barisan perang, maka 100 orang iman yang sabar itu akan mengalahkan 200 orang kafir. Itu berarti 1 dibanding 2. 1 orang iman menghadapi 2 orang kafir dalam pertempuran. Wa iyakun, dan jika ada minkum dari kamu sekalian sapa alfun 1000 yalulibu maka mengalahkan mereka 1000 alfaini pada 2000 biiznillah dengan izin Allah. Dan jika jumlah kalian itu 1000, maka 1000 pasukan orang iman itu mengalahkan 2000 pasukan kafir atas izin Allah. Wallahu adapun Allah ma'asabirin, bersama orang-orang yang sabar. Nah, dengan turunnya ayat 66 ini berarti kekuatannya orang iman itu ya dikurangi, kesabaran orang iman itu juga dikurangi. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari sini hikmahnya adalah biiznillah. Jadi adanya orang iman yang jumlahnya 1 bisa mengalahkan 1 orang, bisa mengalahkan 2 orang, atau 100 bisa mengalahkan 200, kemudian 1000 bisa mengalahkan 2000. Nah, itu kan 1 dibanding 2. Bisa memenangkan
orang kafir ini atas izin dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin, ya nggak bisa. Ini kata kuncinya nih. Kalau Allah tidak memberi izin, ya nggak akan bisa. Walaupun jumlahnya orang itu lebih besar, tapi kalau Allah tidak memberi izin untuk kemenangan, ya nggak akan bisa menang. Contohnya dalam perang itu Uhud. Nah itu. Nah, maka semua yang kita kerjakan ini, nah ini semua adalah semata-mata dari izin Allah. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Kamu tidak melempar atau kepada orang kafir di saat engkau melempar, akan tapi yang melempar itu adalah Allah atas izin dari Allah. Wallahu a'lam ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Maka tidak pantas dinabiin bagi Nabi Muhammad ayyakuna bahwa ada lahu bagi Nabi asro tawanan perang hatta yuthkhina sehingga menyangatkan siapa Nabi fil ardi di bumi. Turiduna menghendaki kamu sekalian aradud dunya pada harta dunia. Wallahu adapun Allah yuridu menghendaki Allah al-akhirata pada akhirat. Wallahu adapun Allah azizun maha perkasa, hakimun lagi menghukumi. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad ketika mendapatkan tawanan perang lalu minta tebusan dari tawanan tersebut, sehingga Nabi sudah bisa menaklukkan orang-orang kafir di bumi ini. Hatta yuskhina fil ard. Nah, bolehnya atau pantasnya Nabi menebus itu, memberikan tebusan atau minta tebusan dari tawanan itu ketika sudah menguasai, bisa menaklukkan orang-orang kafir di bumi ini. Artinya ketika sekali perang kemudian menang dan mendapatkan tawanan kemudian ditebuskan, nah itu nggak boleh, nggak pantas gitu loh. Baru sekali menang, kemudian mendapatkan tawanan, terus ditebuskan, itu nggak boleh. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Apabila belum sampai kalian menaklukkan orang kafir di muka bumi, lalu kalian minta tebusan dari tawanan tersebut, berarti kalian menghendaki harta dunia berupa tebusan. Sedangkan Allah menghendaki akhirat dengan cara Allah perintah perang kepada kalian. Wallahu adapun Allah azizun hakim. Allah maha perkasa lagi menghukumi. Itulah hukum Allah. Sababun nuzul ayat ini diterangkan dalam Sahih Muslim Kitabul Jihad. Qala Ibnu Abbas, falamma asarul usaro, ketika mereka menawan pada tawanan pada saat perang Badar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar. Rasul berkata, minta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar. Ma tarawna fi haula'il usara. Bagaimana
pendapat kalian di dalam tawanan-tawanan tersebut. Faqala Abu Bakar, ya Nabi Allah, hum banul am wal ashirah. Mereka, Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi Allah, mereka, para tawanan itu adalah anak-anaknya paman. Mereka adalah keluarga Nabi. Ara an ta'khudha minhum fidyatan. Aku berpendapat engkau mengambil tebusan dari mereka. Fatakunu lana quwwatan al-kuffar. Maka tebusan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Mungkin di hari lain, di waktu yang lain bisa menghadapi orang kafir, sehingga dengan modal atau dengan tebusan itu bisa untuk menjadikan kekuatan, mungkin untuk membeli kuda atau pedang dan sebagainya, perenggan perang, sehingga bisa mengalahkan orang-orang kafir. Wa asallahu ayyahdiyahum lil Islam, dan barangkali Allah memberi petunjuk kepada mereka pada Islam, barangkali mereka bisa masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tara ya Ibnu Khattab, bagaimana pendapat kamu wahai Ibnu Khattab? Qultu la wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma'aral ladzi ra'a Abu Bakrin, saya tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Walakinni ara antumakkinna, akan tapi saya berpendapat engkau memberi kesempatan kepada kami, fanatriba a'naqahum, maka aku memukul pada leher mereka. Kalau pendapat saya, tawanan perang itu dibunuh saja. Fatumakkina aliyan min Aqil, kemudian engkau memberikan kesempatan kepada Ali untuk membunuh Aqil, saudara laki-lakinya. Wa yatriba unuqahu, lalu Ali membunuh pada Aqil. Wa tumakkinni min fulan, dan engkau memberi kesempatan kepada saya untuk membunuh si fulan. Nasiban, nasab li Umar, pada Umar, maksudnya fulan itu adalah nasabnya Umar. Fatriba unuqahu, lalu aku memukul leher si fulan. Fa inna haula a'immatul kufr, sesungguhnya mereka adalah pemimpin orang kafir. Wa sanadiduha, dan pemimpinnya orang kafir. Fahawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakrin. Kemudian Rasul condong pada pendapatnya Abu Bakar. Walam yahwa makultu, dan Rasul tidak condong, tidak sependapat dengan pendapatku. Falamakana minal ghad, ketika esok harinya, jitu datang aku, faida ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin qaidaini, Rasul dan Abu Bakar dua orang yang duduk, ya bakiani, sedang menangis keduanya. Qultu, berkata aku Umar, ya Rasulullah, akhbirni, mengkabarkanlah engkau padaku, min ayyi syai'in tabaki anta wa sahibuka, dari mana sesuatu, karena apa engkau dan teman engkau yaitu Abu Bakar menangis. Fa in wajadtu bukaan, jika aku menjumpai menangis, tangisan, maka itu maka menangis aku. Kalau memang saya ada menjumpai untuk menangis, ya saya akan menangis. Wa illam ajid bukaan, dan jika saya tidak menjumpai menangis, tabaka itu maka berusaha menangis aku. Kalau memang saya nggak bisa menangis, ya saya berusaha untuk bisa menangis. Libuka ikuma, karena tangisan engkau berdua, yaitu engkau dan Abu Bakar. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abaki, menangis aku, lilladzi, karena yang arada tampak alaya badaku, ashabuka, teman-teman kamu, min akhdihim, dari mengambilnya mereka, alfida, pada tebusan. Aku menangis karena tebusan yang dipungut
yang diambil oleh temanmu terhadap tawanan tersebut. Adna lebih dekat min hadis syajarati daripada ini pohon, yaitu syajaratin pohon qoribatin yang dekat min nabilah dari nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siksa bagi orang yang mengambil tebusan dari musuh-musuh itu didatangkan kepada saya lebih dekat daripada pohon ini, yaitu pohon yang paling dekat dengan Nabi. Wa anzalallahu azza wajal, dan Allah menurunkan ayat makana linabiyyin ayyakun lahu asra hatta yudkhina fil ar. Tidak pantas bagi Nabi apabila mempunyai tawanan lalu minta tebusan dari tawanan tersebut sampai Nabi sudah bisa menaklukkan orang-orang kafir di bumi ini. Lanjut. Laula kitabun, andaikan tidak ada kitab minallah dari Allah sabaqo yang telah lewat apa kitab, lamassakum niscaya menimpa pada kalian fima di dalam apa-apa akhadtum yang mengambil kalian azabun siksa azimun yang besar. Andaikan tidak ada kitab yang telah lewat, andaikan tidak ada kitab dari Allah yang telah lewat yang menerangkan tentang halalnya rampasan perang, maka kalian akan tertimpa siksa yang sangat karena mengambil kalian pada jarahan. Fakulu, maka makanlah kamu sekalian mimma dari apa ghanimtum yang menjarah kamu sekalian halalan dengan halal, thayyiban lagi baik. Silahkan kalian makan dari harta rampasan yang kalian dapatkan dari musuh-musuh kalian di medan perang atau di saat peperangan dengan halal. Halal zatnya, halal barangnya, lagi bagus cara mendapatkannya, yaitu lewat peperangan. Wattaku, dan takutlah kalian Allah pada Allah, dan takutlah kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah maha pengampun, mengampuni kepada orang yang bertaubat kepada Allah, dan Allah maha kasih sayang kepada orang iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sayang kepada orang iman. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, kul, katakanlah, liman kepada orang fi aidikum di tangan kalian, maksudnya dalam kekuasaan kalian, minal asro dari beberapa tawanan. I'lam, jika mengetahui Allahu Allah fi qulubikum di dalam hati kamu sekalian, khairon baik, yu'tikum maka memberi Allah pada kamu sekalian khairon yang lebih baik, mimma daripada apa-apa, ukhidah yang diambil apa-apa, minkum dari kamu sekalian. Maksudnya tebusan. Wa yaghfir, dan mengampuni Allah lakum pada kamu sekalian. Wallahu depan Allah ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada tawanan-tawanan perang yang ada dalam kekuasaan kalian, jika Allah mengetahui kebaikan di dalam hati kalian, yakni keimanan yang murni, jika di dalam hati kalian itu ada keimanan yang murni, maka Allah memberi kepada kalian yang lebih baik daripada tebusan yang diambil dari kalian.
dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini contohnya paman Nabi, yaitu Abbas. Nah, pada saat perang Badar, itu paman Nabi, yaitu Abbas, itu ditawan. Nah, kemudian minta agar dibebaskan. Nah, para sahabat itu berkehendak untuk membebaskan begitu saja. Kata Nabi, gak bisa. Walaupun itu paman saya, tetap harus tebusan. Tetap ada tebusan. Gitu. Nah, kemudian Nabi diperintahkan untuk memberitahu kepada tawanan perang Badar itu, supaya kalau memang Allah mengetahui dalam hati kalian itu ada keimanan, maka Allah akan memberikan yang lebih baik kepada kalian daripada tebusan yang diambil dari kalian. Wa yuridu, dan jika menghendaki mereka khiyanataka, pada khianat padamu, faqad khanu, maka sungguh telah khianat mereka, Allah, pada Allah, min qablu, dari sebelum itu. Maksudnya sebelum perang Badar. Fa'amkana, maka memungkinkan Allah minhum, dari mereka. Jika mereka orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy berkehendak khianat kepada kamu, maka sungguh mereka telah khianat kepada Allah sebelum perang Badar. Yaitu sebelum perang Badar mereka telah kufur, telah khianat kepada Allah, yakni telah kufur. Kemudian Allah memungkinkan, kalau bahasa Jawanya itu ngeneake, memungkinkan, memberikan kesempatan, memberikan kesempatan Allah, maka Allah memberikan kesempatan kepada kamu untuk menguasai orang kafir. Maksudnya azharakallahu alaihim yauma badrin. Yang dimaksud fa'amkana minhum itu azharakallahu alaihim yauma badrin. Allah memenangkan kepada kamu, mengalahkan orang-orang kafir Quraisy pada harinya Badar. Wallahu a'lam, Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi menghukumi. Innaladina, sesungguhnya orang-orang amanu yang iman mereka, wahajaru, dan hijrah mereka dari Makkah ke Madinah, wajahadu, dan membela mereka bi amwalim, dengan harta mereka, wa anfusim, dan diri mereka, fi sabilillah, di dalam agama Allah, di dalam jalan Allah, agama Allah. Waladina, dan orang-orang awaw, yang menempatkan mereka, wanaswaru, dan menolong mereka, ulaika, mereka itu, ba'duhum, sebagian mereka, yaitu orang-orang muhajir dan orang-orang ansor, awliya'u ba'din, kekasihnya sebagian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, berarti mereka adalah orang-orang muhajir, dan mereka membela dengan harta dan diri mereka di dalam jalan Allah, membela agama Allah dengan harta dan dirinya, dan orang-orang yang menempatkan Nabi dan orang-orang muhajir, yaitu orang-orang Ansor, yang menempatkan Nabi dan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mereka menolong, melancarkan, membantu mereka. Sebagian mereka adalah kekasih sebagian.
antara orang muhajir dan orang ansor itu adalah kekasih sebagian dalam hal mewaris dan menolong, fil mirath wan nusroh, di dalam hal saling mewaris walaupun bukan ahli warisnya atau kerabatnya, dan dalam hal saling tolong menolong. Waladina, dan orang-orang aman yang iman mereka, walam yuhajiru, dan belum hijrah mereka. Berarti orang iman yang berada di Makkah. Malakum, tidak ada bagi kamu sekalian, miwalayatihim, dari warisan mereka. Malakum, tidak ada bagi kamu sekalian, alladzina amanu walam yuhajiru, orang iman yang belum hijrah, tidak ada bagi kalian miwalayatihim, dari warisan mereka, orang-orang muhajir, orang yang sudah hijrah ke Madinah, min syai'in, dari sesuatu, hatta yuhajiru, sehingga hijrah mereka. Dan orang-orang yang iman dan mereka belum hijrah ke Madinah, maka kalian tidak mendapatkan sesuatu dari warisan mereka orang-orang muhajir. Walaupun itu sanak familimu, walaupun kerabatmu, kalau kamu itu belum hijrah ke Madinah, maka kalian tidak bisa mewaris. Kalian tidak ada bagian sesuatu pun dari warisan mereka. Kalian nggak mendapatkan bagian warisan. Sehingga mereka itu hijrah. Sehingga mereka itu hijrah ke Madinah. Ini ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh, nasikhnya surat Al-Anfal ayat 75. Ayat terakhir. Yang dimaksud malakum miwalayatihim min syai'in hatta yuhajiru, ini dijelaskan dalam Nawasihul Quran. Qala mufassir kanu yatarawasuna bil hijrah. Mereka itu saling mewaris karena adanya hijrah. Wa kanal mu'minu alladzi la yuhajiru la yarithu qaribahul muhajiro. Orang iman yang tidak hijrah ke Madinah, mereka tidak bisa atau dia tidak bisa mewaris kerabatnya yang hijrah. Wa dzalika makna qauluhu malakum miwalatihim min syai'. Maka ayat ini dimansukh, nasikhnya ayat 75. Wa inistansarukum, dan jika minta tolong mereka muhajir, kum, pada kalian orang ansor, fiddin, di dalam urusan agama, fa'alaikum, maka wajib bagi kamu sekalian an-nasru, pertolongan. Illa, kecuali ala qaumin, mengalahkan kaum, bainakum, antara kamu sekalian, wa bainahum, dan antara mereka kaum, mitsaqun, janji. Maksudnya kafir dhimmi. Jika orang-orang muhajir minta bantuan kepada kalian dalam urusan agama, maka kalian orang-orang ansor wajib untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Wajib bagi kalian untuk membantu melancarkan orang muhajir dalam urusan agama. Kecuali minta bantuan untuk mengalahkan orang-orang kafir dhimmi. Ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Nah, kecuali minta bantuan untuk mengalahkan kaum di antara kalian dan di antara mereka itu ada
janji damai. Maksudnya kafir zimmi. Wallahu Allah bima ya'malun. Wallahu adapun Allah bima ta'maluna dengan apa-apa yang mengerjakan kamu sekalian, basirun waspada. Allah maha waspada, maha melihat terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Ya, termasuk di antara orang muhajir dan orang ansor yang bukan sanak familinya saling mewaris, ada saling mewaris. Kemudian sebenarnya mereka orang-orang Mekah juga berharap agar bisa mewaris pada saudaranya yang sudah hijrah ke Madinah. Nah, Allah juga tahu itu. Waladina dan orang-orang kafirin kufur mereka, ba'dum sebagian mereka iku auliya'u ba'din, kekasih sebagian. Adapun orang yang kufur, sebagian mereka itu adalah kekasih sebagian dalam hal mewaris dan menolong. Demikian juga orang kafir, di antara mereka juga kekasih sebagian. Ya, contohnya Aqil, saudaranya itu Ali. Ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, Ali tidak diberi bagian karena Ali iman. Nah, sedangkan Aqil, itu dia tidak iman. Ali dan Jarir, itu tidak dikasih bagian. Illa taf'aluhu, jika tidak mengerjakan kamu sekalian hu pada ma, takun maka ada fitnatun kerusakan fil ardi di bumi, wa fasadun dan kerusakan kabirun yang besar. Jika kalian tidak bisa kasih sayang atau saling tolong-menolong kepada orang iman, dan kalian juga tidak bisa mengerjakan perintah Allah dan utusannya, maka akan terjadi kerusakan di bumi, wa fasadun kabir, dan ada kerusakan yang besar. Waladina dan orang-orang aman yang iman mereka, wahajaru dan hijrah mereka, wajahadu dan membela mereka fi sabilillah, di dalam jalan Allah, agama Allah. Waladina dan orang-orang awau yang menempatkan mereka, wanasaru dan menolong mereka, ulaika mereka itu, hum mereka ikwal mu'minuna, orang-orang yang beriman, haqqo yang hak, yang sesungguhnya. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dan mereka membela agama Allah dengan harta dan dirinya, berarti orang-orang muhajir. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang menempatkan orang muhajir, yakni orang-orang ansor, dan mereka menolong agama Allah, menolong orang-orang muhajir, mereka itu adalah orang-orang iman yang sesungguhnya. Orang iman yang sesungguhnya. Orang iman yang hakiki. Lahum bagi mereka maghfiratun pengampunan, warizkun dan rezeki, karimun yang mulia, yaitu surga. Maka bagi mereka adalah pengampunan dari Allah, mereka mendapatkan ampunan dan mendapat rezeki yang mulia, itu masuk surga. Walladzina dan orang-orang amanu yang beriman mereka, mim ba'du dari setelah itu, wahajaru dan hijrah mereka,
wajahadu dan membela mereka ma'akum bersama kalian, faulaika maka mereka itu minkum dari kamu sekalian. Orang-orang beriman setelah itu, yaitu setelah generasi yang awal, berarti anak-anak turun mereka yang beriman dan mereka hijrah ke Madinah serta mereka membela agama Allah bersama kalian, maka mereka itu golongan kamu sekalian. Wa'ul arham dan orang-orang yang mempunyai famili, maksudnya adalah kerabat yang ada hubungan waris. Ba'duhum sebagian mereka aula lebih berhak bi ba'din pada sebagian fi kitabillah di dalam kitab Allah Al-Quran. Kerabat yang ada hubungan waris itu lebih berhak mewaris yang diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176 daripada orang muhajir atau orang ansor yang tidak ada hubungan kerabat. Walaupun orang Makkah yang tidak hijrah ke Madinah, orang Mekah yang tidak hijrah ke Madinah, masih ada hubungan sanak famili, ada hubungan warisan, itu lebih berhak mewaris pada familinya daripada orang muhajir atau orang ansor yang tidak ada hubungan famili. Inilah sebagai nasikh daripada surat Al-Anfal ayat 72 di atas. Karena dalam ayat 72 itu diterangkan di antara orang muhajir dan ansor, walaupun mereka itu tidak ada hubungan sanak famili, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan waris, mereka saling bisa mewaris. Innallaha asnya Allah bikulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu alimun mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Alhamdulillah, surat Al-Anfal khotam. Selanjutnya surat At-Taubah. Tadi dalam bacaan tidak ada basmalahnya. Ini dijelaskan di dalam Sunan Abi Dawud. Saya baca rujukannya. An Yazid Al-Farisi qala sami'tu Ibnu Abbas qala qultu li Utsman bin Affan. Ibnu Abbas berkata kepada Utsman bin Affan, ma hamalakum an amattum ila baro'ata fahiya wahia minal mi'in. Apa yang mendorong kalian bahwa kalian sengaja pada surat Baro'ah, sedangkan surat Baro'ah itu adalah minal mi'in, surat yang mempunyai ratusan, yakni ayatnya berjumlah ratusan, lebih dari 100. Wa ilal anfal, dan pada surat Al-Anfal. Wahia sedangkan anfal minal masani, dari ayat yang kurang dari 100. Faja'altumuhuma, lalu menjadikan kalian pada dua surat tersebut, yaitu surat Baro'ah dan surat Al-Anfal, kalian jadikan fis sab'it tiwal, di dalam 7 surat yang panjang-panjang. Itu mulai surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf,
Dan Al-Anfal digabung dengan surat At-Taubah atau Baro'ah. Walam taktubu, dan tidak menulis kalian bainahuma, antara keduanya, satra bismillahirrahmanirrahim, pada garis atau batas dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini apa yang mendorong kalian antara surat Anfal dengan surat At-Taubah tidak ada basmalahnya? Qala, berkata sahabat Utsman, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma tanazzalu alaihil ayatu, dari apa-apa yang turun kepada Nabi ayat. Ketika ayat turun kepada Nabi, fayada'u ba'da man kana yaktubu lahu, maka Nabi memanggil sebagian orang yang menulis wahyu tersebut untuk Nabi, seperti Zaid bin Thabit. Wa yaqulu lahu, dan Nabi berkata kepada ba'da man kana yaktubu lahu, do hadhil ayata fi suratil lati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Letakkanlah ayat ini dalam surat yang disebutkan di dalam surat itu kadza wa kadza, ini dan ini. Ayat ini taruh di surat ini, ayat ini taruh sini, karena dalam satu surat itu beda tempatnya dan waktunya turunnya wahyu. Wa tanzilu alaihil ayatul, wa tanzilu alaihil ayat, dan turun kepada Nabi satu ayat, wal ayatani, dan dua ayat. Fa yaqulu, berkata Nabi, mithla dzalik, semisal demikian itu. Dan ketika Nabi turun satu ayat atau dua ayat, Nabi berkata kepada sebagian orang yang menulis wahyu, ayat ini taruh pada surat ini, kemudian ayat ini taruh di surat ini. Wa kanat al-Anfal min awwali ma unzila alaihi bil Madinah, dan surat Al-Anfal itu awal yang turun kepada Nabi di Madinah. Wa kanat, dan ada Bara'atu, surat Baro'ah atau surat Taubah, min akhiri ma nazala minal Qur'an, sedangkan surat Baro'ah itu terakhir kalinya Al-Quran yang turun. Wakana, dan ada qissatuha syabihatan, dan kisahnya, ceritanya atau isinya itu serupa bikissoha, dengan cerita dalam surat Al-Anfal. Jadi isinya surat Taubat itu semisal dengan isi ayat-ayat yang ada dalam surat Anfal. Fadonantu, lalu mengira aku, Utsman, annaha, sesungguhnya Baro'ah, minha, dari Anfal. Lalu aku mengira bahwa surat Baro'ah itu termasuk dari surat Al-Anfal. Famin hunaka, dari situ, wada'tuha fis sab'i tiwal, karena itulah aku menaruh atau meletakkan surat Taubah atau surat Baro'ah dengan Anfal itu dalam 7 surat yang panjang-panjang. Walam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim, dan saya tidak menulis di antara 2 surat, yaitu surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, batas bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita dalam membaca surat Anfal kemudian dilanjutkan dengan surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan kedua, kenapa dalam surat Al-Baro'ah, surat Taubat atau surat Baro'ah dengan surat Al-Anfal itu tidak ada basmalahnya? Alasan yang kedua ini dijelaskan di Takribul Ma'ani di Syatibi. Idza wasalta surata Baro'ah suratal Anfal, ketika kamu menyambung surat Baro'ah dengan surat Anfal,
yakni surat Anfal, lalu menyambung dengan surat Baro'ah. Awi betada'tal qiraah min bidayati surat Baro'ah, atau kamu memulai membaca dari awal surat Baro'ah, fala tubasmil fi bidayatiha, maka kamu jangan membaca basmalah di dalam awal surat Baro'ah. Li'anna surata Baro'ah nazat bisayf, karena sesungguhnya surat Baro'ah itu turun dengan pedang. Banyak yang isinya itu adalah bab perang. Wa fiha tahdidun wa wa'idun lil kuffari wal munafikin. Dan di dalam surat Baro'ah itu ancaman dan janji ancaman kepada orang kafir dan orang munafik. Wal basmalatu rahmatun wa amanun. Sedangkan basmalah itu adalah rahmat dan keamanan. Falatunasibu bainal amani was sayfi. Maka tidak sesuai atau tidak cocok antara aman dan pedang dan perang. Nah, sehingga tidak ada basmalahnya gitu. Nah, makna baro'atun ini adalah putus hubungan minallahi dari Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, ilal ladina pada orang-orang ahadtum yang saling janji kalian, minal musyrikin dari orang-orang musyrik. Fasihu berjalanlah kalian orang musyrik, fil ardi di bumi, arba'ata asyurin 4 bulan. Wa'alamu dan mengetahuilah kalian, annakum sesungguhnya kalian ghairu mu'jizillah, selain orang yang melemahkan kepada Allah. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah mukhzil kafirin, zat yang melemahkan atau menghinakan orang-orang kafir. Allah Rasul tidak menjamin keamanan kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian orang iman. Nah, ini berlaku khusus dalam 4 bulan, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah tahun 9 Hijriah sampai 10 Rabiul Akhir tahun 10 Hijriah. Yang dimaksud arba'ata asyurin itu tanggal 10 Zulhijjah tahun 9 Hijriah, kemudian Muharram tahun 10, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai tanggal 10. Kalian orang-orang musyrik diberi kebebasan berjalan-jalan di muka bumi dengan aman. Jadi dalam waktu 4 bulan itu silakan kalian berjalan-jalan dengan keadaan aman, tidak diperangi. Dan ketahuilah kalian tidak bisa melemahkan Allah, dan Allah akan menghinakan kepada orang-orang kafir. Ayat 1 dan 2 ini mansukh. Nasikhnya ayat 5. Pengertiannya,
Berarti setelah lewat dari 4 bulan yang ditentukan tersebut, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir, Allah dan Rasul tidak menjamin keamanan terhadap orang-orang musyrik yang mana mereka mengadakan perjanjian kepada kalian. Jadi ayat 1 dan 2 mansukh nasnya ayat 5 ini setelah lewatnya 4 bulan yang ditentukan tersebut. Nah, tetapi Allah memerintahkan kepada orang iman agar memerangi orang musyrik. Jadi tidak hanya lepas dari 4 bulan Allah memutus hubungan, tidak menjamin keamanan lagi kepada orang musyrik, enggak begitu. Akan tapi dalam ayat 5 ini ditegaskan, yaitu Allah memerintahkan kepada orang iman agar orang iman memerangi orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian kepada kalian. Istilahnya itu sebagai nasikh, penegasan. Nah, supaya diketahui bahwa yang dimaksud atau kafir di sini ada tiga macam orang kafir. Yang pertama adalah kafir mu'ahid, orang kafir zimmi, orang kafir yang mempunyai janji damai kepada kalian, yaitu orang-orang kafir yang bertempat di wilayah kekuasaan orang iman. Mereka tidak memerangi kepada orang iman, tidak mengganggu, dan mereka sanggup untuk membayar pajak. Yang kedua, kafir mu'ahad, orang kafir yang mengadakan perjanjian kerja. Dalam kerja itu ada bagi hasil. Nah, seperti orang Yahudi Khoibar. Nah, ini berarti kafir mu'ahad. Orang kafir yang mengadakan perjanjian kerja bersama orang iman dengan bagi hasil. Yang ketiga, kafir mustakman, orang kafir yang minta jaminan aman, istilahnya suaka. Nah, mereka diramut sampai mereka masuk Islam. Nah, ketika mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka dikembalikan ke daerah asalnya atau dicabut suakanya. Ini nanti akan dijelaskan dalam ayat 6. Ayat 6. Nah, adapun orang kafir yang diperangi dalam ayat-ayat ini adalah kafir harbi. Orang kafir yang memang diperangi karena mereka memusuhi pada orang Islam. Dan itu pada zaman Nabi. Wa adzanun, dan pemberitahuan minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, ilan nas, kepada manusia, yaumal hajjil akbar, pada harinya haji akbar, yaitu pada tahun 9 Hijriah, Yauman Nahri, di tanggal 10 Dzulhijjah tahun 9, tanggal 10 Dzulhijjah atau Yauman Nahri tahun 9 Hijriah. Ini yang dimaksud Yaumal Hajjil Akbar.
pemberitahuan dari Allah Rasul yang isinya bahwa Anallaha sesungguhnya Allah bariun, putus hubungan, minal musyrikin dari orang-orang musyrik, wa rasul dan utusan Allah. Rasul juga putus hubungan kepada orang-orang musyrik. Fa in tubtum, jika taubat kamu sekalian dari kemusyrikan, fahuwa, maka taubat iku khairun, baik, lakum, bagi kamu sekalian. Wa in tawallaitum, dan jika berpaling kalian dari iman, fa'lamu, maka mengetahuilah kalian, annakum, sesungguhnya kalian, ghairu mu'jizillah, selain orang yang melemahkan Allah. Jika kalian berpaling dari iman, nggak mau iman, ketahuilah sesungguhnya kalian itu tidak bisa melemahkan kepada Allah. Wabashir, dan memberi kabar gembira engkau Muhammad, alladzina, pada orang-orang kafirun kufur mereka, bi'adzabin, dengan siksa, alimin, yang pedih. Kabarilah orang-orang kafir dengan siksaan yang pedih. Ini tambahan penjelasan untuk pemberitahuan dari Allah Rasul kepada manusia Yaumul Hajjil Akbar. Diriwayatkan di hadis Sunan At-Tirmidzi. An Zaid ibni Yuthai'in qala, sa'alna, bertanya aku, alian pada Ali, bi ayyi syai'in bu'ithta fil hajjati, dengan sesuatu apa kamu diutus di dalam haji. Jadi pada saat tahun 9 Hijriah, Nabi mengutus Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Nah, kemudian Ali diutus untuk memberi pengumuman kepada manusia tentang baro'ah dari Allah Rasul. Nah, Zaid tanya kepada Ali, bi ayyi syai'in bu'ithta fil hajjati, kamu diutus untuk menyampaikan apa dalam haji itu? Qala, berkata Ali, bu'ithtu bi arba'in, saya diutus Nabi untuk menyampaikan 4 hal, yaitu yang pertama, alla yatufa bil baiti uryanun, bahwa orang-orang yang telanjang tidak boleh tawaf di Baitullah. Karena pada saat itu orang-orang musyrik atau orang jahiliyah ketika tawaf, mereka tidak mengenakan baju. Mereka meyakini bahwa baju yang dipakai pada saat tawaf harus dalam keadaan suci, bersih. Nggak boleh digunakan untuk melakukan dosa atau pelanggaran. Sehingga ketika baju yang pernah dipakai untuk melakukan dosa, itu nggak dipakai lagi. Nggak dipakai. Nah, sehingga mereka tawaf di Baitullah ya dalam keadaan telanjang. Nah, pada tahun 9 Hijriah, ini diberi pengumuman, alla yatufa bil baiti uryanun. Nah, orang yang telanjang tidak boleh lagi tawaf di Baitullah. Yang kedua, wa man kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun, dan barang siapa di antara dia dan Nabi ada janji damai, fahuwa, maka janji damai itu ila muddatihi, berlaku sampai masa janji itu. Kalau 4 bulan, ya 4 bulan. Wa man lam yakun lahu ahdun, dan barang siapa yang tidak ada janji baginya, tidak ada janji damai
atau bersama Nabi, fa'ajaluhu arba'atu asyhurin. Maka temponya diberi kesempatan yaitu 4 bulan. Yang ketiga, wala yadkhul jannata ila nafsun mu'minatun. Dan tidak akan masuk surga kecuali diri yang beriman. Yang masuk surga ya hanya orang yang iman. Yang keempat, wala yajtami'ul musyrikuna wal muslimuna ba'da 'amihim hada. Dan orang-orang musyrik tidak boleh berkumpul, tidak boleh menyatu dengan orang Islam setelah tahun ini. Sehingga pada tahun 9 Hijriah diumumkan, kemudian pelaksanaan tahun 10 Hijriah tidak ada lagi yang tawaf di Baitullah orang yang telanjang. Tidak ada lagi orang musyrik yang berada di Makkah. Nah, ini pelaksanaannya itu pada tahun 10 Hijriah. Sehingga ketika Nabi Haji Wada tidak ada lagi orang musyrik yang tawaf dalam keadaan telanjang, tidak ada lagi orang musyrik yang berada di sekitar Makkah. Illalladzina, akan tetapi orang-orang ahadtum yang janji kalian, nal musyrikin dari orang-orang musyrik, tsumma lam yankusukum, kemudian tidak mengurangi mereka, kum pada kamu sekalian, syai'an pada sesuatu, walam yuzahiru dan tidak menolong mereka musyrik, alaikum mengalahkan kalian, ahadan pada seseorang dari orang kafir. Fa'atimmu, maka menyempurnakanlah kamu sekalian, ilaihim pada mereka, ahdahum pada janji mereka, ila muddatihim pada masa mereka. Akan tetapi yang tidak boleh diperangi ilal ladina, kecuali maksudnya akan tetapi yang tidak boleh diperangi adalah orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian kepada kalian, kemudian mereka tidak mengurangi sedikit pun dari janji tersebut kepada kalian, yakni mereka menetapi janjinya. Yang kedua, walam yuzahiru alaikum ahada, dan mereka tidak menolong seorang pun dari orang kafir untuk mengalahkan kalian. Nah, kalau ada orang musyrik yang mengadakan janji kepada kalian, lalu mereka tidak mengurangi sedikit pun dari janji itu dan tidak menolong orang kafir yang mengalahkan kalian, maka kalian harus menyempurnakan janji mereka sampai batas masa janji itu. Fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka kalian supaya menyempurnakan janji mereka sampai masa berlakunya janji itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang Allah, al-muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bertakwa, termasuk orang yang menetapi janjinya, orang yang tidak merusak pada janjinya. Faidan salakho, ketika keluar atau lewat apa al-ashhuru, beberapa bulan, al-hurumu yang diharamkan, faqatulu, maka membunuhlah kalian al-musyrikina pada orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, di mana menjumpai kalian, hum pada mereka musyrik.
Wa khuduhum, dan menangkaplah kalian pada mereka. Wa suruhum, dan mengepunglah kalian pada mereka. Wa qa'udu, dan duduklah kalian lahum, untuk mereka, kulla marsodin, pada tiap-tiap penjagaan. Ketika 4 bulan, ketika 4 bulan yang telah ditentukan di atas, yaitu pada ayat 2, mulai tanggal 10 Dzulhijjah tahun 9 Hijriah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan sampai tanggal 10 Rabiul Akhir telah lewat. Telah lewat, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana tempat kalian menjumpai. Orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian ketika sudah melewati 4 bulan yang sudah ditentukan tersebut, maka bunuhlah mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan duduklah pada tiap-tiap penjagaan untuk mereka. Maksudnya, penjagaan diperketat. Penjagaan diperketat. Fa'in tabu, jika bertaubat mereka, wa qamu, dan menetapi mereka as-sholata, pada sholat, wa atau, dan mendatangkan mereka az-zakata, pada zakat, fakhallu, maka membiarkanlah kamu sekalian sabilahum, pada jalan mereka. Jika mereka orang-orang musyrik bertaubat dari kemusyrikannya, yakni mereka masuk Islam, dan mereka mentaati sholat, dan mereka mendatangkan zakat, berarti menjadi orang yang beriman, maka sepikanlah jalan mereka. Jangan mengganggu mereka, berarti tidak boleh diperangi. Innallaha Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Nah, ini supaya dipahami bahwa ayat 5 ini berlaku di zaman Nabi Muhammad. Nah, tidak berlaku pada zaman kita, zaman sekarang. Wa in ahadun, dan jika seseorang minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, istajaraka, minta selamat pada engkau, fa'ajirhu, maka menyelamatkanlah kamu padanya, hatta yasma, sehingga mendengar dia kalam Allah, pada firman Allah Al-Quran. Tsumma abalihu, kemudian mendatangkanlah kamu hu, padanya, ma'manahu, pada tempat amannya. Jika ada seseorang dari orang musyrik, yang dimaksud ahadun adalah orang musyrik yang bodoh, orang musyrik yang awam, bukan pimpinan, bukan orang yang berpengaruh, dia minta jaminan keselamatan kepada engkau Muhammad, maka berilah jaminan keselamatan kepadanya. Kalau mereka itu minta perlindungan, ya kamu supaya memberikan perlindungan kepadanya, sehingga dia mendengar kalam Allah Al-Quran sampai dia mau iman. Kemudian datangkanlah, sampaikanlah di rumah, datangkanlah dia di rumah dalam keadaan aman. Inilah yang dimaksud kafir musta'man, orang kafir yang minta jaminan aman atas suaka. Ini diramut, kata diramut. Praktiknya diramut ya dibina, diarahkan, diamar ma'rufi sampai dia mau iman, gitu.
Nah, ketika dia tidak mau iman, ya sudah, janji atau jaminan keamanan itu ya dikembalikan, yakni dia dikembalikan ke wilayahnya atau dicabut suakanya. Zalika demi itu bi'annahum sebab sesungguhnya mereka kaum la ya'lamun tidak mengerti mereka. Demikian itu diberi jaminan keselamatan karena mereka itu kaum yang tidak mengerti, kaum yang tidak tahu. Berarti kalau mereka itu orang yang pintar, orang yang berpengaruh atau pimpinan, maka tidak ada tidak ada keselamatan untuk mereka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, para ibu, para saudara jamaah, khususnya generasi penerus yang telah menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk mengikuti pengajian ini dan mendres bersama. Atas semua maksudnya disyukurkan jazakumullahu khairan. Bila mana ada kekurangan, kekhilafan, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.